Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Almari dengan nomor induk mahasiswa 160.221.0027, Prodi Desain Produk kelas PAI 02. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Apa itu hukum? Secara sederhana, hukum artinya seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat yang disusun oleh orang yang diberi wewenang dan berlaku mengikat bagi anggotanya. Terus, apa sih kaitannya dengan Islam? Bila dikaitkan dengan Islam, maka hukum berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan kepada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Ada berapa sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nomor 1, Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Adapun dari segi istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Adapun penjelasan Al-Quran sebagai hukum Islam terdapat dalam firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Al-Quran berisi tentang pandangan kuantitas terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Adapun dari segi kualitas, Al-Quran berisi akidah. Akidah di sini berarti iman, keimanan, tauhid. Adapun ibadah, muamalah di sini seperti menyembah dan mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak di sini Al-Qur'an menginstruksi kita bahwa kita supaya menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Hukum tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, dan sejahtera. Adapun sejarah, ini berisi tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, bukan cerita dongeng ataupun karangan manusia. Dan tentunya Al-Quran itu merupakan dasar ilmu pengetahuan. Banyak ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran. 2. Hadis. Hadis dalam segi bahasa artinya baru atau kabar. Adapun segi istilah, hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran.
sebagai pengukuh atau penguat hukum yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran seperti halnya keharaman seorang laki-laki untuk menikah dengan bibi istrinya dalam waktu yang bersamaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun fungsi hadis yang terakhir adalah sebagai penjelas atau perinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu yang artinya bersungguh-sungguh, rajin atau giat. Adapun secara istilah, ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Syarat-syarat ijtihad. Untuk melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, memahami masalah. Dan yang terakhir, beriman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.